Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih wa salli salati sayyidina sifati amma ba'du. Ayyuhal fillah taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal fillah, para bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah, jamaah salat zuhur di Masjid Nur Islam kawasan Industri Batam Batam. Alhamdulillah kita selesai melaksanakan sholat zuhur dengan berjamaah di kitab Satrahim. Akan kita teruskan kajian kita kitab Sholihin dengan berbagai kitab syarah penjelasan dari kitab hadis ini yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah Asy-Syafi'i. Kita akan teruskan kajian kita khusus berhubungan dengan puasa sunnah, yaitu bab istihbab shaumi salasati ayyam min kulli syahr. Bab sunnah puasa 3 hari setiap bulan. Sudah kita singgung beberapa hari yang lalu tentang keutamaan sunnah puasa tiap bulan ini. Hadis yang pertama, ini hadis pertama kedua selanjutnya jamaah Allah, ini nyambut tentang amalan sunnah yang akan menambah amalan kebaikan kita. Lebih disayang Allah, lebih disayang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan, kita pahami, kita amalkan dan ajarkan kepada anak istri kita, orang tua kita apabila ada dekat kita atau masih hidup, dan orang-orang yang bisa kita hubungi. Sebab ini menjadi amal soleh, amal makruf di sini mengajak kebaikan. Sebab pahalanya keutamanya sangat besar. Dengan pekerjaan yang sangat ringan bagi orang yang Allah berikan taufik hidayah. Allah ampuni dosa, Allah lindungi dari berbagai macam musibah, Allah kabulkan doa, Allah akan berikan rezeki berkah melimpah, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah, Allah jamin dia masuk surga. Amalan ini, amal yang akan kita nikmati dari hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini. Awal Nabi dari Abu Hurairah juga meridhoinya. Kalau berkata beliau, Ausani Khalili telah mewasiatkan kepadaku kekasihku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disalasi dengan 3 perkara. Rasul kekasihku, orang yang paling aku cintai, kata Abu Hurairah, telah berwasiat kepada aku dalam 3 hal. Ini sama redaksinya. Abu Darda pun berkata seperti itu. Ausani Habibi telah mewasiatkan kepadaku kekasihku, orang paling aku cintai yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan 3 hal sama, isinya sama, cuma ada tambahan redaksi sedikit. Dan Abu Hurairah berkata, telah mewasiatkan kepadaku kekasihku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 hal. Pertama, siyami salasata ayyam min kulli syahr, itu berpuasa 3 hari tiap bulan. Warakaat duha, dan sholat 2 rakaat waktu duha. Yang ketiga, al-fitr, dan untuk melaksanakan witir qabla an anam, sebelum aku tidur. Jadi wasiat Rasul 3, yaitu supaya puasa 3 hari tiap bulan. Yang kedua, untuk sholat sunat duha. Yang ketiga, supaya aku sholat witir sebelum aku tidur. Ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Ada redaksi yang lain, ada tambahan sedikit saja. Riwayat dari Abu Darda, sama kekasih Rasul Muhammad SAW, sahabat tercinta Rasulullah. Abu Darda radhiyallahu anhu, dari Abu Darda, kalau berkata beliau, Ausani telah mewasiatkan kepada Habibie kekasih sallallahu alaihi wasallam disalasin dengan 3 hal. Lan ada ahunna ma'ishtu, aku tidak akan meninggalkannya selama aku hidup. Jadi baiknya dan harusnya antar sesama muslim, apalagi sahabat, itu saling memberikan
nasihat, memberikan motivasi untuk berbuat ketaatan, menyembuhkan, mencegah, memberikan supaya tidak berbuat maksiat. Sebab pertemanan itu adalah tujuannya satu, untuk saling memberikan kemanfaatan, memberikan kebahagiaan, nanti melebar untuk menolak kejahatan, menjauhi musibah malapetaka. Itu hakikat pertemanan. Ini contohkan dengan Rasul dengan para sahabatnya. Dari Abi Darda ada tambahan, mewasiatkan kekasih itu Nabi Muhammad SAW misalnya dengan 3 hal. Lam ad'ahu min ma'isytu, aku tidak akan pernah meninggalkannya selama aku hidup. Aku pegang nasihat Rasulullah itu sebab kemanfaatannya sangat besar. Bisa misalnya satu ayat itu bisyahar, yaitu berpuasa 3 hari setiap bulan. Nah, kapan tanggalnya? Dijelaskan pada riwayat Imam Abi Dzar, sahabat Rasul Abi Dzar radhiyallahu anhu, sudah memulianya, berkata, Allah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Idza sumta min syahri alasan," kalau kamu puasa 3 hari tiap bulan itu, ini jelaskan tanggalnya kapan. Langsung berpuasalah. Salah syarata tanggal 13 berislam, itu 13 Qamariyah. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulhijjah, Hijjah bulan Islam. Bukan Januari, Februari, Maret, bukan. Penanggalannya penanggalan kalender Departemen Agama, Pak Ibu, yang lebih aman. Kan sudah ada penanggalannya itu seperti kemarin Ramadan tanggal 21 Maret. Berarti tanggal apa? Syawal. 1 Syawal 21 Maret. Berarti kasih tanda tanggal 13 berapa Maret? Tanggal 13 April, misalkan tanggal 13 bulan Islam, bulan April tanggal berapa, itu dikasih tanda dengan spidol merah supaya kita menjadi ingat dan ada perhatian melaksanakannya. Apabila kamu berpuasa 3 hari bulan, masuk selasa asyarata tanggal 13 bulan Islam, warbata asyarata tanggal 14, wangkhamsa asyarata dan tanggal 15. Rawat al-Mudhik lewat Imam At-Tirmidzi. Kalau hadis pertama yang kedua yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Abu Darda itu tidak disebutkan tanggal berapa, tapi riwayat yang lain dari Abu Dzar Al-Ghifari disebutkan tanggal 13, 14, 15. Karenanya ulama mempunyai pemandangan yang lain meskipun sedikit, itu asal 3 hari saja tiap bulan. Tanggal 1, 2, 3, 7, 8, 9, asal 3 hari saja. Tetapi riwayat Imam Abu Dzar Al-Ghifari disebutkan 13, 14, 15. Itu poin yang pertama. Yang kedua, wasiat Rasul kepada Abu Hurairah dan Abu Darda dan kepada kita hakikatnya. Yang kedua, orang ta'i duha, untuk melaksanakan sholat sunat duha mulai dari 1 jam setengah setelah subuh. Berarti kalau subuh misalkan jam 5, 1 jam setengah, jam 5, berarti jam 6, setengah 7. Harus setengah 7 boleh melaksanakan sholat sunat duha, sebab sholat sunat duha termasuk sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak tak boleh dilakukan pada waktu-waktu haram. Atau waktu haram itu yaitu setelah subuh sampai 1 jam setengah sebelumnya. Jadi kalau sebelum 1 jam setengah setelah subuh itu harus ada sholat sunat mutlak. Duha bisa. Dan waktunya memang belum waktunya. Seperti sholat sunat ajan, tobat, tasbih hukumnya masuk 1 jam setengah 1 jam sebelum zuhur, dan sholat sunat mutlak haram setelah sholat asar atau sudah waktu sholat asar. Itu hukumnya haram. Yang ketiga yang diwasiatkan Rasulullah kepada para sahabatnya adalah al-anam hatta utia. Ini Abi Darda. Aku tidak tidur kecuali melaksanakan sholat witir. Dijelaskan oleh ahli hadis, istilah witir qabla naum disunahkan witir sebelum tidur itu
orang yang memang kemungkinan akan bablas kalau nggak witir dahulu. Hanya sampai lelahnya kerjakan atau dalam keadaan sakit ringan, kalau witir setelah tidur khawatir nanti keburu subuh. Maka seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, sholat witir sebelum tidur. Berbeda dengan Sayyidina Umar bin Khattab, beliau witir setelah tidur. Kalau sebelum tidur sudah witir, maka ketika tahajud dengan syarat sudah tidur terlebih dahulu dilakukan setelah waktu isya, itu tak usah witir lagi, tak boleh. Tapi kalau witir lain, tak boleh melakukan 2 kali witir pada satu malam. Misalkan setelah saat isya, misalkan kan sholat sunat tasbih atau hajat atau apapun, terus witir, terus tidur. Nah, begitu bangun tidur misalkan jam 4:30 atau jam 4:30 kan, atau jam 4 misalkan, tahajud itu tak boleh witir lagi. Cukup witir itu sekali dalam semalam, apakah sebelum tidur atau setelah tidur. Riwayat dari Abu Hurairah, rawahu muttafaqun alaihi, riwayat Imam Bukhari Muslim. Sedangkan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Darda yaitu hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan redaksi isi hadis sama, ada penambahannya apa dari Abu Darda, dan ada hunna ma'isyu, aku tidak akan meninggalkan wasiat dari Rasulullah Muhammad SAW 3 hal itu selama aku hidup. Pertama adalah keutamaannya puasa 3 hari setiap bulan menjaga hati puasa Asyura Salika. Orang yang melaksanakan satu kebaikan, Allah lipat gandakan 10 kali lipat beriman. Asal dasarnya 2, iman wa ihtisaban, beriman kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau puasa 3 hari tiap bulan sama dengan puasa pahalanya 30 hari. Sehingga orang yang berpuasa tiap bulan 3 hari seolah-olah puasa sepanjang tahun. Sebab 3 hari dalam sebulan sama dengan 30 kebaikan, seperti seolah 30 hari 3 bulan kali 3 saja, 3 kali 12 berarti seolah-olah 360 hari berpuasa. Saking besarnya Allah memberikan pahala upah bagi orang yang melakukan kebaikan. Pahala upah yang berpuasa yang pertama adalah minal muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Tanda-tanda bertakwa adalah rajin berpuasa. Yang kedua, Allah akan ampuni dosa-dosanya, Allah kabulkan doanya, Allah kirim malaikat untuk berdoakan mengaminkan orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kan Allah wafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah. Saking pentingnya berpuasa 3 hari tiap bulan. Jadi dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, Allah berkata beliau Ibnu Abbas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuftiru ayyaman fi hadarin wala safarin, tidak berbuka pada hari-hari bid itu 13, 14, 15 Hijriah fi hadarin, apakah di jalan, tidak ketika di rumah, tidak bepergian, wala safarin, juga dalam keadaan bepergian. Jadi Rasulullah tetap menjaga puasa 3 hari tiap bulan sebelum meninggal. Rawahu an-Nasa'i, dari Imam Nasa'i tidak biisnadin hasanin, dengan sanad yang baik. Jamaah mati Allah itu tentang puasa, keutamaan puasa. Yang kedua, utama duha. Banyak sekali kebaikan bagi orang-orang yang menjaga istiqomah dalam melaksanakan sholat duha. Dasarnya satu, diridhoi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang sholat duha, pertanda orang-orang yang bertobat kembali kepada Allah. Allah wafatkan dia dalam keadaan husnul khatimah apabila rajin melaksanakan sholat. Yang ketiga, Allah amankan dari kefakiran. Yang keempat, tanda-tanda orang bertakwa adalah orang yang rajin menjaga sholat duha, minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau pelaksanaan sholat duha lebih dari 2 rakaat, 4 rakaat, itu dengan 1 salam tanpa tasyahud akhir awal. Misalkan kita sholat sunat duha ini 4 rakaat, langsung saja sholat isya, tapi tanpa tahiyat awal, menurut Imam Syafi'i.
Jadi begitu rakaat kedua selesai, tidak tahiyat awal langsung berdiri untuk membedakan dengan sholat wajib isya atau zuhur ataupun asar. Tapi kalau sholat malam itu masna-masna dua-dua, sehingga ketika kita sholat tarawih 20 rakaat itu dua rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Termasuk sholat witir 3 rakaat, 2 rakaat salam sama satu rakaat. Berbeda dengan sholat yang dilakukan untuk di siang hari. Itu kalau lebih dari 1, yaitu 4 atau 8 atau 12, itu 4. Misalkan kita akan sholat duha 12 rakaat, 4 rakaat 1 salam, berdiri lagi 4 rakaat 1 salam, berdiri lagi 4 rakaat 1 salam, sehingga 12 rakaat dengan 1 salam dengan 3 tahiyat. Itu hanya tahiyat akhir, tidak tahiyat awal. Yang terakhir adalah wasiat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal udra qabla an anam. Itu Rasul mewasiatkan supaya aku melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Ini sama dari Abu Hurairah dan riwayat Abu Darda. Tetapi dalam hadis yang lain pernah Rasulullah menanyakan tentang kaifiah cara sholat sahabat. Abu Bakar berkata, aku witir sebelum tidur. Sedangkan Umar bin Khattab, aku witir setelah tidur. Rasul menjawab bahwa Abu Bakar melaksanakan witir karena kehati-hatian awal 14 waktu subuh, kami tidak sempat sholat witir. Sedangkan Umar bin Khattab melakukan sholat witir karena kemampuannya. Tetapi lalu lain tidak ada sholat witir 2 kali dalam dilakukan 1 malam. Kalau sebelum tidur sudah witir, maka setelah tidur tak boleh sholat witir lagi. Jadi 2 pilihan. Kalau jamaah yang kata Allah bisa nanti setelah tidur, setelah tahajud sholat witir silahkan. Tapi kalau khawatir 12 angin yang bisa tahajud tapi tak cukup untuk witir, maka mungkin sebelum tidur. Kedua-duanya baik dan yang segala Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menutupi kita hidup dengan sholat witir, dibuka dengan sholat tahajud atau sholat subuh, ditutup dengan witir. Itu pertanda minal muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah mata Allah, bab ini bagus nih, bab disuruh saat ayat bersyahr, bab disunahkan puasa 3 hari setiap bulan, tetapi ada tambahan. Itu dalam hadis ini, itu disunahkan untuk puasa 3 hari setiap bulan yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar, yaitu tanggal 13, 14, 15. Yang kedua adalah sholat sunnah witir sebelum tidur. Yang ketiga adalah melaksanakan sholat duha. Sekian, semoga Allah memberkati dosa kita, merahmati ini, memberikan kemampuan untuk kita akan kepada Amin. Allahumma